balaghah itu kalau di ilmu balaghah, kalau Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ilmu apa itu? Hmm? Apa? Hamam? Hmm? Ungkapan indah gitu, Ustaz. Masa ilmu ungkapan berarti kan ya? Ya, ilmu apa? Balaghah ilmu apa tuh? Kalau diterjemahin ke Indonesia atau ke bahasa Inggris? Kamu kan nanti ketika nanti lulus itu kan ada transkrip nilai tuh. Nah, transkrip ini kan ada diterjemahkan dari Indonesia ke Inggris, nilai Indonesia, kemudian sampai kan ada Inggris. Nah, itu kalau diterjemahkan Inggris apa tuh? Atau bahasa Indonesia atau Inggris lah, terserah kamu pentingnya. Apa ilmu apa? Ilmu balaghah itu ilmu apa? Halo, mana nih yang lain? Albi, Arya, Ainun. Halo, ini kok nggak ada suaranya sih? Ini pada mati semua camnya nggak bisa dihidupin cam-camnya nih. Ini mahasiswa nih kadang. Hah? Saya cari ilmu balaghah, rhetoric, art Eh, of using language for persuasion. ilmu apa? Rhetoric, art of Nah, using language ya for. ilmu Arabic retorik. Ada Arabicnya ya, karena mau berbicara masalah kebahasa Araban. Jadi Arabic retorik. Kalau di Indonesia kan apa ilmu apa? Ilmu retorika ya. Jadi kalau Anda ditanya, kamu belajar ilmu retorika nggak sih? Ya belajar, kamu belajar. Kamu belajar ilmu retorika, cuman yang kamu pelajari retorika Arab, gitu kan? Retorika Arab yang kamu pelajari. Jadi jangan jangan sampai nggak tahu ilmu balaghah kamu ilmu apa? Oh, ilmu sastra bukan ilmu sastra, ya. Dan juga bukan ilmu gaya bahasa, bukan. Tapi ilmu retorika. Ya di dalamnya banyak gaya bahasa gaya apa macam-macam yang kamu pelajari gitu, ya. Paham ya? Jadi kamu jangan sampai nggak ngerti ilmu balaghah. Nah, sekarang ini definisi mubalaghah itu apa kamu pelajari? Waktu belajar ilmu badi, ilmu membayar itu apa definisinya? Apa tarif mubalaghah itu apa? Albi, Arya, ini yang di halaman pertama aja nih wajah-wajahnya muncul, yang lainnya pada nggak muncul nih, ya. Ainun, Anida, Zahra, Sofi, ini Sofia, ini mana sih dibuka dong, tolong camnya, biar saya sih melihat kamu itu berada nih. Hanya namanya aja tapi apa Arya? Definisi mubalaghah itu apa? Ilmu ya, ilmu balaghah, bukan makna balaghah, ilmu balaghah. Ilmu yang mempelajari tentang pengolahan kata atau yang disusun kalimat bahasa Arab secara indah, Ustaz. Tidak, itu kan indah gitu. Itu emang bilang dalam bahasa banyak indah aja gitu. Ya. Ilmu retorikanya indah aja. Ingat ya, yang ilmu balaghah itu nggak mengarah, artinya jangan kamu pahami ilmu balaghah itu ilmu sastra, tidak. Memang di dalamnya banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan sastra. Retorika itu kan bukan hanya sebatas ilmu yang berkaitan dengan masalah karya sastra, ya, sastra tingkatnya prosa atau puisi ataupun drama, tapi juga berkenaan dengan masalah komunikasi, bahasa-bahasa komunikasi harian, jangan demikiannya gitu, ya. Ilmu balaghot itu tidak, ya memang ada hubungannya dengan ilmu sastra. Kenapa? Kalau Anda belajar ilmu bayan itu kan banyak contoh-contohnya dari sastra, contohnya dari Al-Quran, ya karena contoh-contoh itu dari Al-Quran maupun sastra itu memang mengandung gaya bahasa yang
masalah-masalahnya dipelajari di ilmu bayan dan ilmu badi. Nah, kalau ilmu badi itu adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana mengungkapkan sebuah ungkapan karya sastra dengan gaya bahasa yang indah, maknanya indah, bukan hanya maknanya tapi bentuknya juga indah gitu. Ya, ilmu bayan begitu juga mengajarkan Anda bagaimana mengungkapkan sebuah makna dengan berbagai macam gaya bahasa. Jadi gaya bahasa maknanya satu, tapi Anda bisa mengungkapkan dengan tasbih, itu kan? Anta asadun, ya. Kemudian Anda bisa mengungkapkan juga dengan majaz, sama juga ra'aitu asad dan fil fasli. Kemudian Anda juga bisa mengungkapkan dengan istiarah, Anda bisa mengungkapkan dengan kinayah. Bisa maknanya satu bahwa Anda pemberani, tapi bisa diungkapkan dengan tasbih, majaz, atau dengan istiarah, dengan atau kinayah. Nah, itu semua Anda ikannya gitu, ya. Dan itu gaya bahasa ada tingkatannya, level-levelnya, ada keindahannya. Kalau Anda tasbih ya, tasbih mursal dengan tasbih balik itu lebih kuat maknanya kepada tasbih balik misalnya. Majas. Nah, ini sebelum sebelum masuk ke ilmu mani ya, saya pengen tahu nih dalam konteks kamu kan sudah belajar ilmu ilmu bayan, ilmu badi nih. Kan tanya nih, nih yang ini kan ya, apa bedanya ilmu tasbih dengan ilmu majas? Tasbih dengan majas itu apa bedanya? Ya, apa bedanya? Aduh, belajar kan? Tasbih majas kan udah belajar. Apa bedanya Putra Mulana? Ayo jawab. Ini kita belum masuk mani nih, ntar mau mani nih. Saya ingin menggali pemahaman Anda dengan ilmu balaghah tadi dari sisi makna ilmu balaghah itu artinya apa, nanti dari sisi definisi ilmu balaghah juga nanti saya jelasin. Tapi sebelum itu masuk ke penjelasan berkaitan masalah apa definisi dari ilmu balaghah, saya ingin mengorek nih. Masih ingat nggak? Atau apa Anda tahu nggak perbedaan tasbih dengan majas itu perbedaannya apa? Nah, Ainun. Eh, Atau ya, Putra coba lanjut. kalau tadi tasbih dan majaz ya Ustaz. Mm-mm. Kalau tasbih itu susunan kalimat yang di dalamnya terdapat penjelasan atau persamaan. Terus kalau Manchas, Kalau majaz itu kalimat yang tidak menggunakan makna yang sebenarnya. yang sebenarnya, gimana maksud tujuannya? Ya, Jadi punya hmm. makna, maksudnya kalimat itu punya makna lain gitu. Tidak sesuai dengan tasbih kan, tasbih kan juga menggunakan makna yang tidak makna sebenarnya. Anda tasbih. Ketika Anda katakan asadun kan, itu kan Anda meminjam kata asad dengan makna yang lain kan, bukan makna sebenarnya kan? Iya enggak? eh, ya, Kan mana bukan makna sebenarnya juga. Anda pakai anta asadun. Asadun itu makna sebenarnya? Bukan. Ayo. Ainun. Indonesia. Anida Zahra. Ini suaranya mana nih? Ini suaranya aja juga nggak kebunyi nih. Anida Zahra. Ya Ustaz, Apa bedanya tasbih dengan kalau majas itu, kalau tasbih itu kayak kalimat kata perbandingan gitu Ustaz. Ada unsurnya itu ada musyabbah bih, ada tuh tasbih sama wajib suji. Terus terus kalau majas? kalau majas itu waktu itu belajarnya majas itu artinya kata pinjaman. Jadi lafaz yang digunakan tidak pada tempatnya. Ya, tasbih kan juga ada menggunakan makna yang tidak pada tempatnya. Ini kan? Kalau meminjam kata gitu Ustaz, kalau di Hah? Nih bedanya nih supaya kamu paham nih. Beda tasbih majas. Dua-duanya baik tasbih majas itu ada musyabah dan musyababihnya. Beda yang paling konkret. Kalau tasbih, musyabah dan musyababihnya wajib disebutkan. Nah, ya. Jadi kalau Anda ingin membuat tasbih, harus ada tasbih, harus ada musyabah, dan Anda juga harus menyebutkan musyabah bihnya apa. Ya.
Dan Anda boleh tidak menggunakan adat tasbih dan Anda tidak boleh juga tidak menggunakan wajib syibih. Tapi musyabah dan musyababihnya wajib muncul ada. Itu tasbih. Sementara kalau majas, di majas itu juga ada musyabah dan musyababih. Tetapi yang dimunculkan itu hanya satu. Imam musyabahnya yang dimunculkan atau musyabahbihnya yang dimunculkan. Gitu kan? Seperti misalnya ro'aitu asadan fil fasli. Nah, asadan aja kan? Yang saya munculkan kata asadan aja. Mana musyababihnya, mana musyabahnya nggak saya munculkan. Gitu kan? Itu. Nah, ini mengarah kepada istiarah nanti majas tapi ke istiarah. Nah, gitu kan? Nah, itu perbedaan antara tasbih dan majas. Sekarang apa bedanya majas dengan istiarah? Majas itu kan ada majas akli, ada majas lugawi ya, majas mursal, ada majas pendidikan akli gitu kan. Apa majas pendidikannya? Majas yang dibagi dengan majas mursal atau majas akli dengan istiarah, apa bedanya? Tahu nggak? Apa bedanya? Sofi, Alia, Alia dulu deh. Untuk yang muncul dari ini. Ini yang nggak dibuka cam ini saya nggak tahu. Alia Putri, tahu nggak bedanya antara majas ya dengan istiarah kan ada gitu kan? Majas mursal atau majas penyikannya dengan istiarah apa bedanya? Kalau istiarah itu kata pinjamannya itu kan musyabah bi dan makna sendiri itu musyabah. Nah, yang istiarah ini yang ditulis musyabah bihnya, Ustaz. Terus kalau majas mursal majas, Hah? Kalau majas, Kalau majas mursal itu kalimat yang digunakan tidak ada hubungannya dengan eh ya gitu, Ustaz. Kalimat Hah? yang tidak Tidak ada hubungan kalimat dengan yang apa? digunakan tidak ada dengan hubungannya dengan makna. Nggak ada hubungan dengan makna gimana? Gimana nggak ada makna? Ya, kalau nggak ada makna, kan kita menyampaikan makna. Kok nggak ada hubungan dengan makna? Ya, siapa yang tahu bedanya majas dengan istiarah? Ini kamu harus paham nih. Izin menjawab Ustaz. Ya, silakan coba jawab. Kalau majas itu penggunaan dua kata yang memiliki aspek kesamaan gitu. Tapi kalau istiaroh dia menggunakan kalimat yang bukan pada tempatnya kan tapi memiliki kesamaan dalam korinah. Sama, artinya juga menggunakan kata yang bukan pada tempatnya. Majas itu juga ada korinahnya. Ya, ada korinahnya. Kalau kamu tidak tahu korinah itu kan sama dengan kemarin belajar dalalah, ya, itu siap untuk menunjukkan apa kata ini majas atau bukan, gitu. Korinah. Jadi gini, nih, ya, ingat ini, perbedaan majas dengan istiaroh, perbedaannya ada di alaqoh. Anda paham alaqoh? Ya, tentu paham kan istilah alaqoh? Nah, alaqohnya itu ada alaqoh musyabbah dengan ada alaqoh ghair musyabbah. Ya, majas, khususnya majas mursal dengan majas akli itu alaqohnya alaqoh ghair musyabbah. Apa maksudnya alaqoh ghair musyabbah? Anda tidak bisa menggunakan ungkapan syubbiha hadza bihadza. Nggak bisa di dalam majas mursal, majas akli. Ya, misalnya makan siang. Makan siang. Ini dalam bahasa Indonesia nih. Makan siang itu majasnya ada di mana? Kata makan dinisbahkan ke siang. Alakohnya apa? Alakoh. Makna hakikinya apa siang itu? Ya, makna hakikinya apa? Siang itu kan makna majazi. Masa siang dimakan kan bukan. Makna hakiki kan lauk pauk yang biasa dibuat di siang hari kan gitu makna hakikinya. Antara lauk pauk dengan siang, Anda nggak bisa mengatakan syubbiha lauk pauk di siang nggak bisa.
Itu. Anda tidak bisa mengatakan seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan majas mursal atau majas akli, ya. Majas mursal, majas akli. Sementara kalau isti'arah itu Anda bisa syubbih kada bikada, gitu. Minadz zulumati ilan nur. Minadz zulumati ilan nur syubbihal kufru bil zulumat. Syubbihal iman bil nur. Nah, gitu. Jadi Anda bisa mengatakan gitu. Jadi kalau istiarah itu Anda mengatakan syubbiha kata bikata. Tapi kalau majas mursal Anda tidak bisa mengatakan syubbiha tapi kata. Gitu. Ya. Itu bedanya antara majas di alaqah ghair musyabbaha dan alaqah ghair musyabbaha. Dua-duanya membutuhkan qarinah. Ada qarinah al-lafziyah, ada qarinah haliyah, gitu kan. Lihat ya, qarinah ini kalau dalam mudalalah itu siak, kontak. Ya, dan istilah ada kontak. Nah, itu bedanya. Bedanya gitu kan. Nah, kemudian kalau majas itu juga terbagi dua. Ya, majas itu juga terbagi. Majasnya ada di kata. Ya, majasnya itu ada di kata-kata. Seperti misalnya ya, mungkin nanti yang ya. Seperti apa ya? Oh, seperti misalnya ayat yang berkaitan tingkatnya gimana ya ayat yang indal masjid. Hmm, ya, gimana yang indakuli sholat, indakuli masjid pakaian artinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Artinya zina artinya khudzu zinatakum. Khudzu zinatakum indakuli masjid. Itu kalau Anda lihat majasnya di mana majasnya? Majasnya ada di kata, lafat. Lafat zina dan juga ada lafat masjid. Nah, ya. Itu ada majas. Majas ada di lafadznya. Ya. Majas ada di katanya. Ya. Nah, itu korinahnya gua musyabahah tuh. Alaqohnya gua musyabahah. Masjid itu majas. Ya, makna hakikinya indah solatin. Indah kuli solatin. Indah kuli masjid maksudnya indah kuli solatin. Ya. Itu pendidikannya. Jadi alaqohnya atau alaqoh makaniyah. Alaqoh mahaliyah. Gitu. Anda nggak bisa syubya masjid bisolat nggak bisa. Atau syubya solat bil masjid nggak bisa. Gitu kan? Dan ada katanya di kata masjid. Kemudian ada majasnya di bukan di kata, tapi di nisbah. Seperti misalnya presiden membangun masjid. Presiden membangun masjid. Majasnya ada di mana? Presiden. Salah. Di mana? Gresek-gresek kok ngomongnya nih, gresek suaranya. Membangun. Bukan. Itu majasnya ada di nisbah. Nisbah proses membangun, ya, membangun masjid ke dinisbahkan ke presiden. Sekarang saya tanya, yang membangun masjid itu siapa sebenarnya? Bukan Kuli. kuli. Kuli bangunan. Nah, kuli bangunan itu mana hakiki. Ya, membangun masjid dinisbahkan ke kuli bangunan itu mana hakiki. Sementara membangun masjid dinisbahkan ke masjid itulah yang disebut majazi, gitu. Jadi majasnya itu bukan pada lafadznya tapi pada nisbah. Perbuatannya itu dinisbahkan ke seseorang atau apa gitu. Nah, itu majas ya. Kalau istiarah kamu tahu ada maknia dan tasrihah dengan maknia. Jadi seperti itu ya dari penikinnya jadi perbedaan tingkatnya gitu kan. Dalam ilmu balaghah yang kamu sudah pelajari. Jadi kamu harus paham tuh. Ya, jangan boleh dilupakan. Jadi perbedaan detailnya di situ. Ya, perbedaan detail. Nah, kemudian perbedaan dengan kinayah, majas dengan kinayah, ya, majas kinayah. Kalau majas itu kita tidak boleh memahami makna hakikinya. Makna hakikinya. Ya, kalau majas. Sebab yang dimunculkan itu adalah makna pendidikannya, ya makna pendidikannya gitu. Ya, kalau misalnya ada indah kuli masjid, ya kita pahami masjidnya, masjid ya sebagai tempat sholat.
Tapi dalam konteks masjidnya kita bisa luas nanti penjabarannya. Sementara kalau kinayah, mana aslinya boleh dipahami. Mulut besar misalnya. Mulut besar. Mulut besar itu kita boleh memahami mana aslinya. Mana apa? Memang mulutnya gede, mulutnya besar gitu. Gitu kan? Bisa juga makna majazinya ya banyak ngomong. Nah, gitu ya. Jadi kalau itu kinayah. Jadi kinayah kita bisa memahami. Tapi kalau majaz kita harus melihat makna majazinya. Nah, itu bedanya antara tasbih, majaz, ya. Kemudian majaz itu nanti terbagi kan majaz dan mursal dengan mata istiarah, kemudian dengan ada kinayah, gitu kan. Jadi Anda belajar ilmu bayan itu sebenarnya memberikan pengetahuan bagaimana cara mengungkapkan sebuah makna dengan berbagai variasi gaya bahasa. Ya, variasinya cukup banyak macam tuh. Anda bisa menggunakan tasbih, bisa dengan majaz mursal, majaz akid dengan istiarah peningkannya, kemudian juga bisa pakai kinayah dan sebagainya. Itu kajian dalam ilmu balaghah. Nah, ini dari pengertian itu sebenarnya Anda dimulai dari pemahaman ilmu balaghah. Anda lihat sini. Nih, ini ta'rif ilmu balaghah. Bukan ta'rif balaghah ya. Ini ta'rif ilmu balaghah. Jadi definisinya ilmu balaghah itu huwa ilmun bi usulin. Artinya ada ilmu ya, sebuah ilmu di dalamnya itu ada usul-usul, ada kaidah-kaidah tu'rafu biha. Dengan usul itu, dengan kaidah itu tu'rafu biha daqaiqul Arab. Kita bisa memahami kedalaman bahasa Arab. Wa asrariha ya. Dia itu urafu biha daqaiqul wa asraruha. Dan juga kita bisa memahami rahasia di balik ungkapan bahasa Arab tadi. Artinya apa? Dengan ilmu balaghah, kamu bisa pemahamannya bisa menyelam ke dalam. Bisa sampai dalam. Tidak hanya sebatas permukaan. Tidak hanya sebatas permukaan, tapi kamu bisa dalam, dakik, sangat mendalam. Dan juga Anda bisa mengungkapkan sebuah rahasia di dalam ungkapan itu. Watan kasbu bihi wujul ijaz. Dan dengan ilmu itu juga kita akan mengungkapkan sebuah aspek-aspek mukjizat ya ketika kita melihat Al-Qur'an akan terungkap tuh di mana letak mukjizat Al-Qur'an dari aspek bahasanya gitu. Oh, di sini loh aspek bahasanya gitu. Jadi ilmu balaghah itu membantu kita untuk melihat atau mencari bagaimana sih mukjizat Al-Qur'an dari segala aspeknya, baik aspek bahasa, aspek misalnya jazul ilminya, ya, mukjizat dari sisi ilmu pengetahuannya, mukjizat dari sisi beritanya, mukjizat dari sisi bahasanya, mukjizat dari sisi aspek penggunaan huruf-hurufnya. Itu nanti kita bisa lihat, ya. Jadi ilmu balaghah itu ilmu yang urgennya sangat bermanfaat, ya, sangat urgen sekali. Oleh karena itu, Anda harus mempelajarinya dan harus Anda senang mempelajari ilmu ini. Jangan tidak senang, jangan benci, ya. Sebab ini nanti membantu Anda pemahaman lebih jauh, apalagi kalau Anda yang kamu baca itu adalah Al-Quran. Salah satu untuk memahami Al-Quran bukan hanya dari sisi ilmu linguistiknya saja, tapi juga Anda memahaminya lebih detail dengan ilmu balaghah. Nah, ini saya kasih contoh. Contohnya dalam Al-Quran di sini. Wa anzalna minas samai rizqan. Ini majas. Nah, saya tanya majasnya ada di kata mana nih? Coba. Majasnya ada di mana? Halo? Rizko, Ustaz. Ya? Ada di mana? Rizko. Rizqan. Dari mana tahu rizqan? Majas. Karena kan rezeki kan pasti umum gitu konteksnya. Ya? Dari mana Anda tahu rizqan? Kan mungkin kemungkinan dari tangan itu turun rezeki gitu. Ini Dan yang disebut dengan qarinah lafziyah. Wa anzalna minas sama. Jadi wa anzalna minas sama itu qarinah lafziyah.
Ya kan Anda secara logika, ungkapan ini, korinah ini, kita bisa memahami bahwa yang diturunkan Allah dari langit itu apa? Kan hujan. Hujan. Kan itu. Jadi hujan itu makna hakiki. Sementara rizqan itu makna majazi. Gitu kan? Ya, ini kembali lagi pemahaman kepada majas tadi yang kamu sudah pelajari nih. Ya, jadi rizqan itu majas. Dari mana kita tahu majas? Berdasarkan qarinah lafziyah kalimat sebelumnya wa anzalna minas sama. Karena apa? Karena kita tahu bahwa yang diturunkan Allah itu adalah hujan. Oleh karena itu hujan itu menjadi makna hakiki. Kalau Anda katakan wa anzalna minas sami ma'an itu nggak aneh. Itu bahasanya nggak bagus, biasa aja gitu. Tapi kata ma itu dirubah oleh Allah dengan menggunakan kata rizqan. Nah, di sini ada kata ma'un, mator tadi, dengan rizqan itu hubungannya apa? Rizqan dengan mator itu hubungannya apa? Nah, ini disebut dengan alaqah tadi. Ya. Apa alaqah antara rizqan dengan mator? Ya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya? Tahu? Anda bisa menggunakan logika Anda? Rizki Ustaz. Ya, Ya. hujan turun untuk mensuburkan tanaman dan lain-lain. Iya, apa itu namanya alakonya apa tuh? Sebab akibat. Sebab Hubungannya sebab akibat. Nah, yang Allah munculkan itu akibatnya atau sebabnya? Sebabnya. Akibat? akibatnya. Akibatnya. Nah, nanti alakohnya dinamakan dengan alakoh musababiyah Musababiyah. gitu loh. Gitu cara untuk melihat alakohnya hubungan sebab akibat antara tempat dengan mahal, gitu kan? Antara segala macamnya. Jadi yang dimunculkan itu rizqan itu akibatnya. Nah, akibat ini yang saya katakan tadi, ketika majas itu yang kamu harus pahami adalah makna majazinya. Anda nggak boleh memahami makna hakikinya. Udah, kamu menyebutkan rizqannya gitu. Artinya apa? Artinya, setiap Allah turunkan air hujan, itu mendatangkan rezeki. Walaupun rezeki itu bukan untuk kita, tapi untuk hamba-hamba yang lainnya. Gitu. Sekalipun banjir. Ya, sekalipun banjir, di dalamnya ada rezeki. Bagi orang mungkin musibah, tapi sebenarnya ada rezeki di situ. Kalau limpahkan kepada pentingkannya gitu kan. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau Anda memahami ayat ini, Anda tidak boleh ngedumel ketika turun hujan. Ya, kalau ngedumel berarti Anda seperti kayak mengedumel rezeki datang itu. Gitu. Walaupun hujan rezeki datang itu bukan untuk kamu gitu, tapi kamu aja mungkin nggak merasa mendapatkan rezeki. Sebenarnya mendapatkan rezeki apa? Tapi ada saudara kamu, tumbuh-tumbuhan, binatang, jalan segala macam makhluk itu mendapatkan rezeki dari Allah dengan turunnya hujan, baik hujan yang kecil-rintik sampai sampai banjir gitu. Jadi dengan pemahaman ilmu balaghah tadi dengan kaidah-kaidah majaziyah, pemahaman kaidah seperti itu, kamu bukan hanya memahami atasnya aja gitu. Kamu bisa mendalami makna ayat ini tadi sampai gitu loh. Dan Anda bisa memberikan simpul-simpul bagaimana Allah memberikan rezeki kepada orang yang punyaannya gerobak. Anda lihat, orang naik gerobak bayar 100 mau. Kapan? Ketika banjir. Depan rumahnya banjir, kemudian dia pengen naik gerobak. Bayar 100. Mau. Kalau nggak banjir, mau nggak kira-kira naik gerobak untuk bayar 100.000? Nggak bakalan mau. Dipaksa oleh Allah untuk mereka mengeluarkan rezeki kepada orang gerobak. Kan gitu. Dan Anda bisa lihat rezeki bagaimana ketika hujan turun itu banyak yang laku. Dari ojek payung dapat rezeki, dari penjual baju hujan, dari gaenpel, dari selang, dari jatah segala macam itu mendapatkan rezeki semua itu gitu. Begitulah Allah memberikan rezeki pendidikannya gitu. Jadi seperti itulah kamu bisa memahami lebih luas, paham segala macam, lihat dengan keadaan yang kamu hadapi di dunia ini, kamu bisa menjelaskan itu dengan ayat ini dengan panjang lebar gitu kan bahwa rezeki ini nggak boleh
Ya kan? Tuh ketika turun hujan kita bersyukur, tekannya gitu kan. Di situ sebab apalagi kalau hujannya biasa dari orang yang bertani, bercocok tanam, berkebun, nah itu udah tumbuh-tumbuh sendirinya, panen, nah itu kan rezeki semua itu, gitu kan? Jadi seperti itu. Itu contoh yang pertama. Ya, tadi yang katakan tuh rofobia daqaiqul arabiyah wa surruha. Ya, wa tankashifu wujul i'jaz fi nadzul Quran. Jadi Anda bisa melihat, oh di sini loh aspek mukjizat dari aspek bahasa nanti kan ya. Lebih dalam lagi bikinnya. Nah, sekarang Anda lihat wujul i'jaz fi nadzul Quran. Kemudian ayat yang berikutnya di sini, inni khaliqun basyaran min tin. Ya, ini ayat juga ini khaliqun basyaran min tin. Kita lihat di sini, kita ingin mengungkapkan di mana sih aspek mukjizatnya pernikahan Anda lihat sini. Ya. Ini kalau kamu pahami di ayat ini, pertanyaannya adalah kenapa dalam ayat ini Allah menggunakan kata khaliqun isim fa'il? Anda sudah belajar nih orang Anda belajar dari bahasa Arab paham nih, isim fa'il. Ya. Allah tidak menggunakan kata pakai kata kerja. Fil madhi atau fil mudhari atau ini khalaqtu atau ini akhluqu misalnya. Ya. Tetapi Allah rubah dengan khaliqun. Apa makna khaliqun di sini? Penggunaan isim fa'il. Apa makna dari isim fa'il? Anda tahu? Ya. Ada di pelajaran sorob atau nahwu Anda memahami, menjelaskan khaliqun itu maknanya apa? Paling-paling fil mudhari ya. Fil mudhari ya dulu alal hal. Ya, menunjukkan bahwa berlangsungnya hari ini. Kalau film madhi akan masa lampau kan gitu ya. Film mudhari sekarang atau masa depan ya dulu al hal wal mustaqbal kan gitu. Nggak ada tuh kholikun. Nah kata kholikun ini pemahaman ini adalah Anda memahami dalam konteks ilmu balaghah dan dalam konteks ilmu balaghah yang dikatakan bahwa kata kholikun itu yadullu ala tul. Yadullu ala untuk menunjukkan keberlangsungan terus menerus tidak ada jeda. Jadi Anda nanti akan bisa memberikan makna seperti misalnya al-qatiru dzahibun min Jakarta ila Surabaya dengan al-qitar ya al-qitar yadhhab min Jakarta ila Surabaya. Anda tahu nggak bedanya? Ya, kereta apa ya yang mengatakan al-qitar yadhhab min Jakarta ila Surabaya? Itu kereta apa tuh? Kereta jenis apa tuh? Ya, Randi. Nah, ini baru muncul di sini. Ekonomi, Ustaz. Ekonomi. Benar ekonomi karena kata yadhhab itu ya dulu ala tajaddud. Ala tajaddud itu maksudnya dia perginya selalu berhenti-berhenti, banyak berhenti. Ekonomi itu kan banyak berhenti. Bukan di stasiun juga berhenti. Dan akan mengalah gitu dengan ada yang penting. Sementara kalau ada kita udah dahibun min Jakarta ada dahibun itu latul. Berhentinya ada di tempat stasiun besar aja. Itu yang disebut dengan kereta ekspres atau kereta dengan eksekutif gitu. Jadi tul artinya apa? Di sini ketika Allah mengatakan ini khaliqun basyaron, kata khaliqun itu menunjukkan memberikan informasi kepada kita Allah tidak ada jeda di dalam menciptakan manusia. Ada jeda nggak? Tidak ada. Dari sejak Adam sampai sekarang itu nggak ada jeda. Kalau jeda tahun berapa? Di mana wanita nggak hamil, nggak melahirkan? Ada nggak? Di tahun berapa wanita nggak hamil? Tidak ada. Tidak ada jeda. Jadi kata kholikun itu tepat dengan artinya Allah ingin menginformasikan dari dulu sampai sekarang itu tidak ada jeda Allah menciptakan. Dalam satu tahun itu berapa ribu wanita yang lahir, anak-anak yang lahir, maksudnya nikahnya gitu. Ya, itu menunjukkan tidak jeda. Sementara kata basyaron, ini ada kata basyaron. Basyaron itu mungkinnya kenapa Allah tidak mengatakan khalikun nasan misalnya atau insanan atau Adam lah. Sebab di sini ada mintin. Yang mintin di sini kan maksudnya dari tanah itu yang diciptakan oleh tanah itu apa? Adam kan? Kenapa Allah mengatakan ini khalikun basyaron kok mintin? Kenapa Allah tidak mengatakan ini khalikun Adam? Ya, pertama kalau pakai Adam itu nggak sinkron dengan kata khalik. Karena khalik tadi terus menerus. Masa Allah ciptakan terus menerus Adam kan enggak. Yang ciptaan Adam bukan anak Adam tapi cucunya gitu. Kan gitu. Nah, penggunaan kata basyaron ini dan mimintin ini untuk menunjukkan yang Allah ciptakan.
Ya sebetulnya pengertiannya ada Adam, tapi Allah ingin menggambarkan yang Allah ciptakan itu adalah Abul Bashar. Nah, Abul Bashar, gitu kan? Ayahnya ada, berarti ayahnya manusia itu Bashar bin Bashar. Kemudian kata Bashar itu di dalam, kalau kita lihat di dalam kebahasaan Araban itu ada yang katakan Bashara, Bisyarah, kabar gembira. Ada Mubasyarah, Bisyarah, ada Mubasyarah. Ya, Mubasyarah itu artinya persentuhan. Persentuhan. Artinya apa? Allah ingin menyatakan bahwa Allah di dalam menciptakan manusia, ini kan ada mintin nih. Tapi selepas nanti Adam, setelah sampai Adam dan Hawa dari kan, setelah itu penciptaannya melalui persentuhan laki-laki dan perempuan. Itu ya, gitu. Dari kata basyaran tadi. Jadi kata basyaran ini menunjukkan informasi kepada kita bahwa penciptaan setelah Adam dan Hawa, penciptaannya melalui proses persentuhan. Gitu kan? Nah, persentuhan itu nanti dilegalkan dengan sebuah perkawinan begitu. Kemudian kata basyaran juga dari angkat kan kata bisyarah, kabar gembira. Ketika ada anak lahir, gembira nggak orang lahir? Gembira kan? Tapi Anda harus ingat, kegembiraan kamu, di samping kegembiraan kamu itu ada kekhawatiran malaikat. Ketika Allah ingin mengkabarkan kepada malaikat akan menciptakan Adam, mereka kan khawatir. Khawatirnya apa? Apa khawatirnya? Tahu cerita di Al-Quran ceritanya? Ketika Allah mengabarkan apa? Dugaan malaikat apa? Khawatir akan menjadi perusak. Nah, bertumpahan darah. Ya, bertumpahan darah. Nah, gitu kan? Jadi artinya apa? Artinya dengan kata basyar ini Allah ingin menginformasikan ketika anak lahir memang kita gembira, tapi ingat jangan sampai kekhawatiran malaikat itu menjadi kenyataan bagi anak yang baru lahir ini. Dia menjadi orang yang menimbulkan pertumpahan darah. Nah, oleh karena itu disitulah peran seorang ayah dikasih tugas amanah untuk menjaga anak yang baru lahir ini tumbuh berkembang menjadi orang yang soleh dan tidak boleh jangan sampai di kemudian hari menjadi orang yang dikhawatirkan oleh malaikat menjadi orang yang menimbulkan pertumpahan darah di permukaan bumi. Naudzubillah min dzalik. Nah, gitu ya. Jadi dari pilihan-pilihan kata segala macamnya itu kita akan mengetahui tuh, oh di sini mukjizat bahasa Al-Quran di sini. Jadi artinya apa? Artinya di setiap Al-Quran, setiap kata, setiap kalimatnya itu mengandung makna yang dalam. Jadi kalau bukan hanya sebatas permukaan ini aja gitu. Kalau Anda ini Khaliqun Bashar bikin baca terjemahannya udah selesai beres. Oh iya menciptakan manusia dari tanah gitu. Hanya batas itu. Tapi coba Anda jelaskan secara dalam kalau tidak dibantukan ilmu balaghah tadi, Anda sulit untuk tadi mengetahui secara dalam dan kerahasiaan bahasa Arab tadi. Rahasianya apa? Tadi setiap kata memiliki makna yang tidak pentingnya. Antar satu kata dengan kata jadian yang lain itu ada benang merahnya. Gitu. Ya, ada benang merahnya. Nah, disinilah urgennya ilmu balaghah yang harus Anda pelajari, pemahaman ilmu balaghah. Ya, itu kalau di dalam mata kuliah ini insya Allah mudahan ya di PBA ini yang membuka S2 bahasa Arab nih, S2 pendidikan bahasa Arab. Nah, salah satu mata kuliahnya adalah Balaghatul Quran atau Al-Quran pendidikan, Balaghatul Quran, gitu kan? Pendidikan atau Al-Balaghah Al-Quraniyah. Nah, gitu ya, kan Qur'annya. Kenapa? Karena wah, di situ kita bisa bukan bagaimana dari keindahannya, segala macam i'jaz ilmi pengetahuannya dari aspek ilmu pengetahuan, Allah memberikan informasi. Di mana sih letak informasinya gitu. Jadi nggak main-main ya ada pendidikannya gitu kan. Ya, seperti misalnya kata eh, an-nahlah. Nahlah itu artinya apa nahlah? Lebah. Lebah. Pertanyaannya, kenapa di ayat Al-Quran kalau nahlah itu nahlah bentuk mu'annas yang disebutkan, tidak bentuk mudzakarnya yang disebutin. Nah, nah itu kalau Anda mengetahui karakteristik kehidupan lebah, Anda paham tuh.
Kenapa ayat itu menggunakan kata? Jadi ayat ini kalau ada segala macam itu sudah memberikan informasi kepada kita. Ternyata ya kalau Anda lihat dari ilmu yang mendalami ilmu lebah-lebah ini, kehidupan lebah madu segala macamnya, gitu kan? Kan ada ratu tuh. Kemudian ratu melahirkan segala macam, Anda lihat ini. Ya, kalau Anda baca ilmu ya bagaimana lebah itu berproses menjadi madu ya dari mulai ratu. Pertama, ya karena Allah Subhanahu wa taala, ketika ratu itu ya, ratu itu melahirkan lebah, itu secara spontanitas ya secara naluri lah, memang sudah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memisahkan laki-laki dan perempuan. Lebah laki-laki di sini, legah perempuan di sini. Lebah Nah, lebah laki-laki itu kerjanya lebahnya lebahnya itu laki-laki itu hanya kawin aja nanti. Kehidupannya hanya kawin aja. Lantas siapa yang mencari yang menciptakan madu tadi? Yang kerja itu adalah lebah-lebah perempuan tuh. Yang terbang-terbang menghisap gitu kan, yang lari ke bunga-bunga menghisap segala macam, kemudian segala macam itu semuanya adalah lebah perempuan, nggak ada laki-laki. Laki-laki yang terkawin kepada ratunya ketika kawin meninggal. Kawin lagi langsung mati, langsung mati, langsung mati. Gitulah kehidupan lebah. Makanya di Al-Quran, kata nahlah itu selalu disebutkan dalam bentuk nahlah mu'anas. Tidak pernah dibuat mudakarnya, nggak disebutkan mudakar. Gitu. Kenapa? Karena mudakar ini tidak berfungsi. Gitu. Informasi tidak berfungsi gitu loh. Kita tunjukkan. Ya, nah itu pendidikannya dan banyak sekali. Ini hanya simple, hanya setetes air yang kamu ambil dari air lautan. Kalau betul ya, jari kamu, kemudian kamu titik, dan hanya sebatas itulah ilmu yang kita dapatkan dari aplikasinya, dari ilmu luas banget gitu. Nah itu salah satu kalau anak mengamati dan banyak sekali ilmu pengetahuan dari Al-Quran dan itu adalah dengan pemahaman bahasa Arab yang mendetail. Ya, yang mendetail tu'rafu biha daqaiqul arabiyyah. Disinilah urgennya ilmu balaghah. Yang saya harapkan kamu jangan tidak senang dengan ilmu ini. Anda harus senang, harus mencintai ilmu dan kamu dengan cinta ilmu ini Anda harus mau belajar. Sehingga ilmu ini akan membantu Anda dalam. Nah, sekarang masuk ke ya, saya nggak tahu di pelajaran ilmu balaghah pertama ini Anda sudah bahas belum nih? Sudah dapat belum pemahaman ini? Mestinya udah nih, mestinya nih. Ya, fasoha. Sudah Ustaz. Ya, sudah ya, benar? Ya, fasoha dengan balaghah. Ya, jadi fasoha itu secara bahasa al-bayan wa zuhur. Ya, fasoha. Di sini ada afsah subh, artinya pada al-dawuhu. Cahayanya mulai. Afsal a'jami bil arabiyah. Nah, kalau Anda katakan afsal a'jami bil arabiyah artinya fasoha lisanuhu. Bahasanya fasih. Maksud fasih ini sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian juga ada firman Allah mengatakan wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan. Anda lihat sini, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk dakwah kepada Firaun, ya, beliau kan minta ditemani oleh Harun kan? Alasannya apa? Alasannya ini, ya. Wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan. Bahwa saudaraku Harun itu lebih fasih bahasanya dari saya. Kenapa? Karena lidah Musa itu cadel karena makan batu bara. Artinya apa? Absohum minil lisan itu abyanu minin mantiqan. Ucapannya jelas. Tadi kalau cadel kan tadi kan pengucapan ainnya jelas, fa-nya jelas. Tidak seperti kalau pengaruh bahasa daerah nih orang Betawi gitu kan atau orang Sunda ya. Orang Sunda kali ya. Yang nggak pandai mengucapkan fa. Gitu kan? Syafrudin nggak pandai tuh. Saprudin tuh bacanya. Saprudin pakai Pak. Fadil, Fadil, Padil, nah, gitu. Atau orang Jawa nggak pandai mengucapkan ain, gitu, sangit, tapi menjadi sangid, sangidu, gitu, sangidu. Gitu ditulis ada dosen saya namanya Sangidu, ya Sangidu karena orang Jawa. Karena dia nggak pandai petikkan sangit, tapi sangidu ya ditulis nama
di apa KTP-nya ya Sangidu gitu. Tapi bahasa Arabnya adalah Sangit. Awalnya ada sebenarnya Sangit gitu kan. Nah, itu abyan mantiqan. Wa azharu minni qaulan, perkataannya juga jelas. Jadi bukan hanya fasih saja, tapi rangkaian-rangkaian kalimatnya itu jelas dipahami. Nah, gitu kan. Wa fashal lisanu idza abbar amma fi nafsi wa adar ala wajhi shawab dunal khata. Jadi yang disebut dengan fashal lisan, lisannya itu dia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya dan jelas aspek kebenarannya tanpa ada kesalahan. Gitu kan? Jadi penyikannya gitu kan. Nah, itu pengertian fase, penyikan fasoha. Nah, kata fase ini dia menyifati kalimat, menyifati kalam, menyifati mutakalim. Ada yang disebut dengan al-kalimah al-fasihah, ada disebut al-kalam al-fasih, ada al-mutakalim al-fasih. Ya, untuk al-fasih. Nah, kemudian ini istilahnya. Istilahnya itu ibarat an al-faz al-bayyinah al-zahirah al-mutabadirah ila al-fahm al-ma'nusat al-istimal bain al-kutab wa syu'ara limakani husniha. Jadi secara terminologinya itu ibarat an al-faz al-bayyinah, ungkapan dari lafaz-lafaznya yang jelas dan mudah dipahami. Ya, serta biasa dipakai di kalangan para penulis dan penyair karena lafaznya memang baik. Gitu kan? Nah, ini definisi penyikat. Ini nanti PPT-nya saya kasih. Mungkin Anda dibuat grup kelas ya, biar nanti ini saya kirim di grup WA kelasnya. Ya, biar nanti apa materi-materi kayak PPT ini saya kasih sebelum nanti sebenarnya ada di LMS ya, tapi nggak apa-apa membantu dengannya gitu. Jadi ini istilah gitu ya. Jadi kalau bahasa kita fasih, berarti kita menggunakan bahasa yang jelas dan bahasa itu mudah dipahami dan bahasa itu yaitu sering dipakai oleh penyair-penyair Arab atau penulis Arab dalam bukunya dan memang gaya bahasa Malik. Ya, ini secara terminologi. Sekarang kita lihat tadi menyifati kalimat, menyifati kalam, menyebutkannya. Lihat di sini. Jadi berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi tersebut, kata fasih itu kata yang telah terhindar dari 4 macam kata. Ini menyifati fasolatul kalimat ya. Anda lihat. Jadi al-kalimah fasihah, al-kalimatu fasihatun. Kalau bagaimana kalimat itu fasihah, kita harus menghindari ada 4, minimal 4 macam cacat. Ya. Maksudnya 4 macam cacatnya itu kalau dalam istilah balaghah itu adalah tanafurul huruf. Tanafurul huruf itu maksudnya dalam satu kata itu tergabung huruf-huruf yang sulit untuk diucapkan. Ya. Wa wasbun fil kalimah yujibu siqaluha. Ya. Jadi dia menyifati satu kalimat yang berat untuk didengar dan juga susah untuk diucapkan dengan lisan. Kenapa? Bisa babi kauni hurufil kalimah mutaqaribatul makharid. Karena huruf satu dengan huruf yang lainnya itu saling berdekatan makharatnya. Ungkapannya berat dan itu berat. Anda lihat seperti misalnya mislu al-khu. Kata ha, ain, kemudian kha dengan ain. Jadi huruf ha, kha segala macam ini urapannya itu mutaqaribatul makharid. Sehingga menyebabkan kita sulit di dalam mendengar juga sulit, di dalam pengucapannya juga berat. Nah, tingkatnya. Jadi ada berat kita mendengarkan, berat mendengarkannya. Hal hu nah, gitu. Hal hu. Ya, berdekatan antara huruf dengan ain segala macam. Artinya apa? Al-usbu. Artinya al-usbu. Usbu itu artinya apa? Rumput. Rumput, gitu ya. Jadi Anda jangan menggunakan kata al-huku. Amal baiti ukun. Nah, itu susah. Amal baiti huku. Atau hati huku. Nah, berat itu. Jangan. Anda kata huku itu ghair fasih. Ya, kata huku itu adalah ghair fasih. Gunakan usbun. Jangan huku. Gitu kan? Min qauli Arabi, ada seorang Arabi. Arabi itu orang Arab Badui. Ya, taraktu naqati tar'al huku. Nah, gitu. Nggak boleh. Berat ini. Artinya saya tinggalkan ontak saya, dia memakan rumput. Gitu kan, tarhal kuku. Jadi kata uku ini disebut dengan tanafurul huruf.
hurufnya itu bertanafur, bercampur, dan makhorijal hurufnya dekat satu sama lain. Jadi harus kita menghindari kata-kata yang seperti ini. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari dengan gharabatul istimal. Aneh, ya. Aneh di dalam pemakaiannya. Benar? Yang kaunul kalimah ghairu dhahiratul ma'na. Karena kata itu, ya, kalimatnya maknanya nggak jelas. Kalau tidak, wala ma'luf al-istimal indal Arab al-fusoha. Dan kata itu juga tidak pernah dipakai oleh orang-orang Arab yang fasih. Ya, nggak pernah dipakai. Misalnya kata takaka, ifron ko'a. Itu nggak pernah dipakai takaka, ifron ko'a. Ada syair fi qauli Isa bin Amr an-Nahwi, ma lakum takaka'tum alayya katakaku'ikum ala dhi jinnati ifron kiwan. Takaka itu dari tajama'tum, berkumpul. Ya, kenapa kamu berkumpul? Seperti kumpulan-kumpulan orang yang punya jin aja nih. Ifronkiu, ibtaidu. Ayo hindar, menghindar, pergi. Jadi ifronkiu itu artinya ibtaidu, menjauh. Ya, jadi kata ifron ko'a itu adalah kalimat yang goreng betul istimal, nggak pernah dipakai oleh orang-orang Fusha. Takaka'a juga tidak pernah dipakai, gitu kan? Jadi kita harus menghindari kata-kata yang seperti ini. Kalau ingin disebutkan bahwa kata kita fasih, gitu kan? Nah, ini disebut dengan goreng betul istimal. Kemudian yang ketiga, mukhalafatul qiyas as-sarfi. Ya, menyalahi aturan sorof. Ya, dengan qaunul kalimah syadzah ghairu jariyah ala qaunun sarfi al-mustamid min kalamil Arab. Ya, ada kalimatnya itu ya nggak sesuai dengan biasanya, dengan kias yang biasanya terdapat di dalam aturan-aturan ilmu sorof, ya, yang diambil dari kalamil Arab. Seperti misalnya al-ajlal, lam ketemu lam. Kalau aturan yang biasa dipakai oleh orang Arab, kalau ketemu huruf yang sama, itu biasanya yang satu dibikin tasjid. Ya, jadi bukan al-ajlal, tapi al-ajal. Nah, gitu kan? Al-ajal. Jadi dibikin tasjid. Jadi kalau Anda katakan al-ajlal, itu berarti Anda menyalahi, ya, qiyas sarfi. Ukuran qiyas sarfinya gitu. Ya. Yang benarnya adalah al-ajal. Jadi kalau huruf yang sama kemudian tidak dikasih tasdid, nah itu ya kan berarti dia menyalahi aturan. Itu yang keempat. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu al-karaha fis sam. Al-karaha siapa itu artinya nggak enak di pendengaran, ya. Kita nggak suka, nggak senang, ya. Ketika ada mengucapkan lafadz ini di telinga nggak enak nih, gitu. Apa maksud kaunul kalimah wahsyiyah, qabihah, ya. Kalimatnya itu asing, ya, liar, ya, dan jelek, tasukul azan, ya, artinya telinga kita itu nggak enak tuh, kayak apa ya, telinga kayak ditusuk-tusuk, tasukul azan, ya, seperti misalnya contohnya buak, atau buak, kata buak itu kan kata buak itu kayak orang muntah kan. Oh, buak kayak mau muntah aja gitu kan, nggak enak didengar gitu kan. Artinya apa? Artinya itu as-sahab al-mumtir, awan yang mengandung hujan, awan hitam yang di dalam mengandung hujan. As-sahab al-mumtir. Tapi karena buak itu guruf fasih gitu kan. Nah, itu demikian. Jadi kalau ingin mendapatkan kalimat yang fasih, kita harus menghindari empat ini. Menghindari empat ini. Ya. Ini yang fasahatul kalimat. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan fasahatul kalam. Nah, tadi ya. Jadi fasih itu menyifati kalimat, nah sekarang menyifati kalam. Yang disebut dengan fasahatul kalam juga kita harus menghindari empat. Ada kefasihan kalimat, ya, tersebut tercapai selama kita terhindar dari empat macam cacat juga. Yang pertama, tanafurul kalimat musta'imiban. Nah, kalau tadi tanafurul huruf, kalau sekarang tanafurul kalimat mujtami'an. Karena kalam itu kan sebuah ungkapan, kalimatnya jumlah. Nah, ketika kita membuat jumlah, antara kata dengan katanya itu terjadi ungkapan katanya saling berdekatan satu sama lain. Ya, ungkapannya berdekatan. Tapi kalau kata itu dipisah,
Itu fasih. Katanya sebenarnya fasih. Tapi karena suaranya berdekatan satu sama lain, huruf kalimat yang ya, sehingga menjadi sulit, menjadi berat dan sulit diucapkan. Ya, kan ya. Itu disebut dengan tanafurul kalimat mujtami'atan. Seperti kalimat tekan wa qabru harbin bimbangati kofri walisa qurba qabrin harbu qabrun. Nah, itu kan ada semua dari qabrun wal qurba qabrin dan qabrun. Nah, qurba harbin qarbun. Nah, itu ini syair yang di dalamnya ada ya tanafurul kalimat mujtami'atan. Ya, jadi seperti itu kita berat, ya. Atau contoh lain. Kalau dalam bahasa itu saya selalu memberikan contoh begini. Kalau ada orang yang bernama Dadang, Dang, ambilin dandang di dinding dong, Dang. Ah, gitu kan. Nah, ya, dan dandang kalau kita pisahkan, ya pasti dinding pasti, gitu kan? Ya. Tapi dadang juga pasti kalau dipisahkan antara dadang dinding dinding ya dandang segala macam masih. Tapi karena itu digabungkan dalam satu kalimat menyebabkan kita sulit untuk mengucapkan. Ketika di sini dengar ya, kalau kita Anda kan ada permainan tuh mendengar ungkapan kata-kata yang sulit seperti ini nih. Itu kan dari satu orang dengar kemudian dikata lagi dengar terlagi menyambung sampai terakhir, itu pasti banyak yang salah. Banyak yang salah sampai terakhir itu bisa jadi berbeda jauh tuh gitu ya, kuku kakiku luka kaki, nah, itu kayak seperti itu tuh yang dekat-dekat seperti itu ya, itu adalah kalimat yang disebut dengan tanda full kalimat. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita ingin membuat kalimat jangan model kayak begini ya, jangan di dalamnya ada tanda full kalimat mujtami'atan. Anda harus bisa misalnya tadi dinding ya kita ganti dengan kalau dalam bahasa Arabnya itu misal tembok nah gitu, kita kasih dengan tembok gitu kan, ambil dandang di tembok nah gitu. Jadi seperti itu gitu kan, dan sehingga tidak menikah dengan kata lain gitu. Jadi kita pilih kata yang berbeda dengan tekannya. Nah kemudian yang kedua du'fu ta'lif, artinya qaulul kalam warjana ala qaulil nahwil masyhur. Ya, artinya ungkapan kalimatnya, ungkapan jumlahnya Anda tidak sesuai dengan kaidah nahu. Seperti misalnya doroba gulamuhu zaidan. Nah, doroba gulamu memang di sini ada fiil fa'il maf'ul bih gitu. Tapi permasalahannya di sini ada gulamu, ada domir. Ada domir yang kembali ke zaid. Yang namanya domir kan pasti ke belakang kan gitu. Ya, kembalinya ke belakang. Kok ini ke depan gitu. Nah, ini berarti dia menyalahi aturan dalam konteks bahasa Arab. Artinya rangkaiannya lemah. Ya, yang mestinya adalah dorobat zaidan gulamuhu. Nah, gulamuhu hu-nya itu kembali kepada zaid. Ya. Sama dengan di waktu Anda belajar ilmu nahu 1. Ya. Lil insani masyakiluhu. Lil insan masyakiluhu. Masyakiluhu itu ada takdimul khobar al mubtada. Kan gitu. Kenapa? Ini wajib hukumnya masyakiluhu. Kenapa? Domir ada domir yang kembali ke insan. Nggak bisa masyakiluhu lil insan, nggak bisa. Salah. Itu menyalahi aturan. Jadi Anda untuk mengatakan bahwa kalimat Anda fasih, kalamuka fasih, Anda juga harus mengikuti kaidah-kaidah nahu. Ya, kaidah-kaidah yang nahu yang benar seperti apa, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga, ini at-ta'kidul lafzi. Ini lebih parah lagi. Ya, qaulul kalam khafiyud dalala ma'nal murad bihi. Ya, artinya ucapan atau petuturan yang maknanya itu tersembunyi. Karena maknanya yang diinginkan itu enggak jelas. Ya. Jadi maknanya tingkatnya. Ya, kita menginginkan suatu makna tapi makna tersimpan dengan jelas. Apa? Karena bisa berbitakil kalimat atau takdimah an mawadil asila tingkatnya. Karena Anda meletakkan kalimat itu sembarangan, tidak sesuai dengan mana yang lebih dulu, mana yang belakangan, gitu kan? Mana yang dipisahkan bil fasl bainal kalimat an yatajawad, ya, wa yatasilu ba'duha ba'dhan. Jadi harus ada aturannya gitu. Di sini kan tidak misalnya maqara ila wahid dan Muhammad ma'al kitaban. Nah, ini kan berantakan itu, ya. Jadi kalau ada berantakan seperti ini disebut dengan at-ta'kidul lafzi. Kalau dufu talib itu masih paham ya, masih paham dikit walaupun ada kesalahan. Tapi ini juga harus kita hindari gitu. Tapi kalau ta'kidul lafzi itu berantakan. Ya.
Dari aspek ilmu nahu itu berantakan sekali, nggak jelas tuh. Ma kok mencekannya, kemudian ilawa Muhammad, siapa yang membaca Muhammad? Kemudian ma'a, setelah ma'a kitaban lagi. Nah, ini ya. Jadi nikannya gitu. Jadi harus nikannya, ya. Harus nikannya. Ma qara'a Muhammadun, gitu kan? Apa nikannya, kemudian ya. Jadi kamu harus bisa, ya, nikannya. Hadal kalam ghair fasil liduk fit ta'lifihi. Ya, juga lemah di dalam rangkaiannya tapi lebih parah dari duk fit ta'lif. Ya, nah, kemudian yang keempat yang disebut at-ta'kidul ma'nawi. Ta'kidul ma'nawi ini kaunul kalam ghair wadid dalala ma'nal murad bisabab isti'malil majazat wal kinayat ba'idah la yufhamul muradu biha. Nah, ini tadi. Ya, dalam konteks dalam mubalaghah, Anda mengungkapkan sebuah ungkapan memanfaatkan lafaz yang maknanya nggak jelas. Ya, kenapa? Karena Anda menggunakan majas atau kinayat itu yang jauh tidak bisa dipahami. Tidak bisa dipahami maknanya. Gitu kan? Seperti misalnya basal hakimu al-sinatahu fil Madinah. Di sini ada kata penggunaan kata al-sinah. Dia itu sebenarnya ingin menggunakan makna jasus. Kalimat lisan itu ya kan sebenarnya bimanal jasus. Tetapi kata al-sinah ini tidak tepat penggunaannya. Ya, kalau jasus itu adalah lisan, ada ain, mata, mengarah kepada mata. Sementara kalau lisan itu adalah penyuluhan. Jadi kalau Anda bikin pakai alsin atau film madin itu boleh kata ya berkaitan seperti misalnya basal misalnya al-wizaratus siha, wizaratus siha, basat al-wizaratus siha al-sinatahu, al-sinataha fil Madinah. Artinya dia mengirim penyuluhan-penyuluhan. Misalnya gitu kan, bukan mata-mata. Jadi kalau mata-mata itu jasus gitu. Jadi di dalam bahasa Arab penggunaan majaz atau kinayah itu ada pakemnya. Seperti misalnya kata bulan misalnya. Bulan itu untuk menggambar apa? Ya? Bulan itu untuk menggambar apa kata bulan? Keindahan. Keindahan, kecantikan. Ya, tapi Anda gunakan kata bulan bukan untuk makna kecantikan lain. Ya, misalnya raaitu qamaran wasatat sore, wasatat torik, wasatat syari misalnya. Apa maksudnya? Nah, ini kan, ini berarti kata qamar ini digunakan ya maknanya selain yang yufham tadi, masyhur tadi. La yufhamul murad apa maksudnya gitu. Sebab di dalam bahasa Arab kata qamar itu pentingnya gitu. Ya, tapi orang yang menggunakan kata ini dipakai untuk menggambarkan bahwa banyak lobang, ada lobang. Dari mana? Ya bulan itu kan dari sini ada di dunia aja indah, mulus. Tapi ketika kalau kita informasi orang astronot pergi ke bulan kan bopak-bopak, nah. Lobang-lobang banyak gitu. Nah, gitu. Artinya ketika kata itu qamaran wasata syari' ini menunjukkan bahwa di dalam di tengah jalan itu banyak lobang-lobang, maksudnya gitu, nemukan lobang gitu maksudnya. Nah, penggunaan majaz seperti ini itu tidak tepat. Terjadi takkidul maknawi di sini. Kenapa? Artinya ghairul wadid dalala ma'nal murad bisa bab isti'malil majaz ba'id la yufhamu murad biha. Dia menggunakan majaz yang jauh sekali yang tidak bisa dipahami maksudnya apa. Nah, sehingga terjadilah yang disebut dengan at-ta'qidul ma'nawi. Gitu kan? Jadi Anda harus menghindari ya di dalam tuturan Anda, di dalam jumlah Anda empat ini. Ya, dari tanafurul kalimat mustamiatan, kemudian ada du'fut ta'lif, at-ta'qidul lafzi, kemudian yang terakhir ada ta'qidul maknawi, Anda harus hilangkan. Kemudian fasohah itu juga menyifati mutakalim. Nah, kalau mutakalim berarti sini fasohatul mutakalim. Ya malakah yaqtadir biha sahibuha ala ta'bir anil maksud bikalamin fasih fi ayyi ghardin kana. Jadi kalau pembicara fasih itu adalah kemampuan dan keterampilan seorang pembicara dalam mengungkapkan pesan apa saja yang ingin disampaikannya dengan kata dan kalimat yang fasih. Ya, artinya dia mempunyai kemampuan dan keterampilan. Di sini ada kata malakah. Malakah ini itu penggunaan kata malakah itu sudah menjadi di dalamnya mengandung makna darah daging. Ya,
Artinya kemampuan dan keterampilan di dalam menggunakan itu sudah mendarah daging dia, gitu ya. Dia punya keterampilan di situ. Ya, tujuannya dengan pilihan-pilihan kata yang tepat, yang efektif, yang bagus segala macamnya gitu. Nah, ini nggak gampang. Untuk sampai kepada mutakalim fasih, ini nggak gampang. Anda harus belajar, Anda harus banyak membaca, banyak segala macamnya untuk mencapai tingkat keterampilan, kemampuan dan keterampilan seperti ini. Nah, ini faswatul mutakalim. Jadi kata fasih itu menyifati kalimat, menyifati kalam, dan juga menyifati mutakalim. Ya, mutakalim. Nah, kemudian sekarang balaghahnya. Ya. Nah, ini baru mafhumul balaghah ya. Ingat ya, mafhumul balaghah bukan ilmu ya. Anda harus bisa membedakan antara definisi ilmu balaghah dengan makna balaghah. Ya. Jadi hakikat ilmu balaghah dengan hakikat balaghah. Nah, balaghah ini secara bahasa itu ada dua ya. Anda bisa paham ini. Ada balagha yablughu bulughun balaghon. Balagha yablughu, fil mudhari' yablughu. Fil madhi balagha. Balagha yablughu bulughun balaghon wa huwa baligh. Maknahu al-wusul wal intiha. Maksudnya ada sampai atau berakhir. Itu ma'khudzah terambil dari ungkapan mereka balagatil ghayah idza intahaitu balagtul ghayah balagtul ghayata idza intahaitu ilaiha. Saya mencapai tujuannya kalau tujuannya itu sudah tercapai selesai. Ya, tercapai. Mablagh syai' muntaha. Ya, mablagh syai' muntaha. Nah, kemudian yuqal al-waladu balik. Anda lihat balik orang balik ya. Itu dari balagha yablughu ya. Anda kecil udah balik belum? Balik. Wah, itu diambil dari kata balagha yablughu. Balik atau qad wasala umruhu ilal bulugh. Artinya umurnya sudah sampai kepada umur buluk. Ya, umur balik gitu dalam konteks Islam. Nah, kemudian kata balaghah itu diambil dari kata balugha yablughu. Balugha yablughu balaghatan. Nah, ini lihat ya, ada beda nih. Walaupun dua-duanya ada kaitannya. Ada kaitannya. Ungkapan balagha yablughu dengan balugha yablughu nanti secara pemahamannya itu saling terkait satu sama lain. Ada benang merahnya. Jadi kalau balugha yablughu balaghatan, fahuwa balik, balghun wa bilghun. Jadi Anda isim fa'ilnya bisa balik, bisa balghun, bisa bilghun. Anda lihat. Sementara kalau balagha yablughu isim fa'ilnya adalah balik. Ingat ya? Beda ya? Balik dengan balik. Balik dengan balik. Kalau balik itu dari balagha yablughu yang artinya al-wusul wal intiha. Kalau balik itu dari balugha yablughu balaghatan. Apa artinya? Balughul kalam artinya hasuna kalamu wa fasuha. Artinya ucapannya itu baik dan fasih. Ingat kata fasih itu tadi pemahaman yang di atas ya. Faswatul kalimat, faswatul kalam. Terhindar dari berbagai macam unsur yang aib tadi. Jadi rojulun balghun atau rojulun balighun. Artinya hasanul kalam wa fasihuhu. Perkataannya adalah baik dan perkataannya fasih. Wasumiyat al-balaghatu balaghatan. Kenapa balaghah disebut dengan balaghah? Li'annaha tunhil makna ila qalbis sami' wa yafhamun. Karena dengan balaghahnya itu akan menyampaikan makna ke dalam hati pendengarnya. Dan wa yafhamuhu, dan memberi pemahaman kepada gitu. Kenapa? Sampai tadi mudah dipahami oleh pendengar gitu. Jadi dengan lafaz-lafaz yang mudah segala macam tadi itu bisa memahamkan orang gitu, memahamkan pendengar. Ya? Itu balaghah. Nah, ini balaghah ya. Nah, kata balaghah ya yang disebut dengan balik itu menyifati dua. Ya, kalam balik dengan mutakalim balik. Tidak ada kalimat balighah, enggak ada. Ya, kalimat balighah tidak ada, tapi yang ada adalah kalam balik dengan mutakalim balik ya. Sementara kalau fasih kan tiga ya. Kalimat fasihah, kalam fasih, mutakalim fasih. Sementara kata balik itu adalah kalam balik dengan mutakalim balik. Tidak ada kalimat balighah, enggak ada. Ya. Nah, ini baru istilahnya secara makna, definisi maknanya adalah ya. Nah, ini baru definisi balaghah ini. Bukan ilmu balaghah ya. Definisi balaghahnya itu adalah
ta'diyatul ma'nal jalil wadihan biibaratin sahihah fasihah. Artinya maksudnya apa? Artinya ketika Anda belajar balaghah, ya, kemudian Anda bisa mengucapkan dengan bahasa-bahasa balaghah kalam balik tadi. Nah, balaghah itu artinya ta'diyatul ma'nal jalil. Anda bisa mengungkap makna yang bagus, wadih, jelas, biibaratin sahihah fasihah, dengan ungkapan yang benar dan fasih. Lah fi nafsi asarul qala, di dalam ungkapan itu ya mempunyai pengaruh yang sangat ya, menarik, ma'a mulamati kulil kalam, dengan persesuaian setiap kalamnya itu dengan konteks kalimat di mana ungkapan itu diucapkan, atau sesuai dengan orang yang dihadapi, mitra tutur yang diajak berbicara, wal ashkhas alladziina yukhatabun, ya, orang-orang yang diajak berbicara. Jadi kata balaghahnya itu ya, Anda memanfaatkan bahasa yang baik dengan gaya bahasa yang baik dan fasih. Di dalam bahasa itu ada uh, ada ungkapan yang bisa mempengaruhi orang lain, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi di mana ucapan itu diutarakan, dan sesuai dengan orang yang Anda bicara, ya, dengan sesuai dengan orang yang Anda minta tuturnya. Nah, itu disebut dengan balaghah, ya. Nah, kalau kalam balik nanti begini, kalam balik itu tadi seperti ini. Ya. Jadi kalau kamu bekerja yang disebut dengan balaghatul kalam, ya, mutabaqatul kalam li muqtadul hal. Persesuaian kata, persesuaian kalimat atau jumlah, ya, pertuturan itu sesuai muqtadul hal, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ma'afaswati al-fadhihi wa mufradihi wa muraqabihi. Dengan kefasihan lafadznya, kemudian dari lafadz mufradnya atau lafadz rangkaian-rangkaiannya. Itu fasih. Ya. Dari ungkapan ini bisa kita sadarkan bahwa kullu kalamin balik fasihan. Ya. Kullu kalamin balik fasih. Walaysa kullu kalamin fasihin balighan. Setiap kalam fasih, setiap kalam balik itu sudah pasti fasih. Ingat ya? Ya. Setiap kalam balik itu sudah pasti fasih. Tapi kalam fasih belum tentu balik. Kalam fasih belum tentu balik. Kenapa tidak balik? Karena tidak sesuai dengan mitra tuturnya, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dari aspek di mana itu diucapkan, atau tidak sesuai dengan mitra tutur yang Anda bicarakan. Saya kasih contoh dengan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia misalnya. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Kalam ini jelas pasti, ya, karena sesuai dengan tadi kaidah-kaidahnya. Ya, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ini dalam bahasa Indonesia. Kamu mau pergi kemana? Tapi permasalahannya, tuturan ini balik nggak? Tadi mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Kalau maaf faswati lafzi udah jelas pasti. Tapi permasalahan mutabaqatul kalam muqtadal hal. Nah, pertanyaannya tadi, kamu mau pergi kemana? Itu balik atau tidak? Ya, coba. Sofi, Ya, Ustaz. balik nggak? Kamu mau pergi kemana? Balik. Balik. Kalau Masih katakan balik, paham, Ustaz. kalau katakan balik, gimana situasi kondisinya? Disebut balik. Siapa yang bisa jawab? Ya, Anda mengatakan balik, apa alasannya? Anda tidak mengatakan ini nggak balik, goel balik, apa alasannya? Supaya Anda paham nih, membedakan antara untuk baliknya di mana gitu. Tidak baliknya di mana. Supaya kamu pada antara fasih. Kalau fasihnya kan jelas tadi, 4 unsur tadi, ya. Terhindar dari 4 unsur tadi. Nah, permasalahannya adalah sesuai dengan situasi dan kondisi. Khususnya mitra tutur. Sebab di sini nanti
kajian ilmu ma'ani nanti ada di sini. Ada persesuaian tadi di sini. Sebab ilmu ma'ani lebih banyak berbicara masalah bahasa-bahasa keseharian. Retorika tadi. Retorika di dalam sebuah komunikasi sehari-hari dalam ya kan segala aspek. Kalau bayan itu lebih banyak ke karya sastra, bahasa karya sastra bayan. Contoh-contoh tasbih pakai perumpamaan. Kalau komunikasi seharian kan kita tidak pernah menggunakan pakai tasbih kan gitu. Dalam kita bicara keseharian kan kita tidak pernah menggunakan isti'aroh, majaz kan gitu. Kapan kita kalau kita menulis karya ilmiah, karya sastra, nah baru menulis cerita, novel, cerita pendek, baru kita menggunakan bahasa-bahasa yang di dalamnya ada tasbih. Siapa yang tahu? Kamu mau pergi kemana? Itu balik atau tidak balik? Kalau disebut dengan balik, apa? Situasinya, kondisinya apa? Disebut balik. Situasinya seperti apa? Muktadul halnya seperti apa? Ya, ini yang lihat sini. Tadi ya, dari pemahaman tadi yang di atas. Ini lihat sini. Di sini nggak ada wal ashkhas alladzi yukhatabun. Orang yang diajak bicara. Ya, orang yang diajak artinya mitra tuturnya, sesuai dengan mitra tuturnya. Kalau kamu mau pergi kemana, mitra tutur seperti apa yang dapat digunakan dengan kata kamu? Nah, jadi kalau dengan kata kamu, itu mitra tutur kamu kalau satu level dengan kita atau di bawah kita. Anda ngomong dengan adik, Anda boleh kata kamu mau kemana? Atau dengan kawan, kamu mau kemana? Tapi kata kamu mau pergi kemana itu tidak balik kalau mitra tuturnya orang tua. Ini dalam bahasa Indonesia nih, contoh dalam bahasa Indonesia. Kalau kamu orang tua kan nggak bisa kamu mau ke mana? Ya, kurang ajar kamu gunakan orang tua pakai kamu mah. Kan gitu. Nah, di situ supaya balik apa? Ganti kata kamu dengan ayah, misalnya gitu kan. Ayah mau kemana? Ibu mau kemana? Kakek mau kemana? Jangan pakai kamu gitu kan. Nah, ini jadi masalah kadang-kadang kalau di dalam bahasa ini kan where are you going? Where are you going kan begitu. Where are you going? Where are you going? Nah, ada kalau dubbing terjemahan semacam itu kadang-kadang tidak memperhatikan unsur adab atau unsur kesantunan dalam bahasa Indonesia. Sehingga ketika didengar orang anak-anak kecil, kemudian ngomong ke kita pakai kamu mau kemana? Dia terbiasa dengan kenapa? Karena di bahasa Inggris memang tidak ada santunan seperti itu. Tapi di dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia ada kesantunan seperti itu. Jadi kalau Anda katakan kamu mau pergi mana, itu dikatakan balik bila meta tuturnya adalah orang yang satu level yang kita atau di bawah kita. Kalau Anda gunakan kamu mau pergi mana mitra tuturnya adalah di atas kita, ya orang tua ataupun akan segala macam lebih tua atau ustadz guru segala macam, itu Anda disebut dengan kurang beradab, ya tidak santun kamu bicara, gitu kan? Ganti, gitu. Ustadz mau kemana? Nah, ganti Ustadz mau kemana? Jangan kamu kemana, gitu kan? Jadi itu yang disebut. Nah, itulah yang disebut dengan mutabaqatul kalam, mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Jadi mutabaqatul li muqtadal hal ini lati yuradu fiha ma fasatihi wa lan yutabaqu laha illa idza kana wifqa uqulil muqatabin. Nah, uqul, ya. Jadi sesuai dengan logika mukhatabnya, mitra tuturnya gimana gitu. Jadi di sini untuk menunjukkan bahwa ketika mitra tutur orang kecil itu berbeda gaya bahasanya kalau mitra tutur kita orang tua, orang dewasa, orang intelek segala macam. Nah, ini nanti seperti ini contoh di sini nanti di dalam ilmu ma'ani kita diajarkan nih gini nih. Bagaimana menggunakan bahasa kalau mitra tutur kita logika intelektualnya begini. Intelektualnya orang awam. Intelektualnya misalnya orang intelek ya, artinya ya, logikanya udah yang orang-orang berilmu misalnya gitu kan. Nah, itu nanti ada kajian yang disebut dengan ada al-itnab, al-musawat al-itnab, kemudian al-ijaz. Jadi bahasa yang kita pakai itu singkat padat itu ditujukan untuk orang yang intelek. Itnab kita menggunakan bahasa yang panjang lebar, pemjelasan macam itu kita gunakan kepada orang awam. Jangan dibalik. Kalau dibalik kita berhadapan dengan orang intelek, tapi gaya bahasa kita itnab panjang lebar, itu nanti dibilang bertele-tele kita gitu.
Begitu juga kebalikannya, kita berarti orang awam, pengetahuan luas, kita singkat padat, dia bingung dia, nggak jelas, apa yang nggak paham ngomongnya, gitu. Jadi itu yang disebut yang disebut dengan limuktadolha sesuai dengan situasi dan kondisi mitra tutur kita apa. Nah, gitu kan. Nah, ini kalau kita auratnya dzuk innaka antal azizul dzuk di sini ini ada kaitannya berkaitan dengan masalah majas. Ya. Rasakan tuh sesungguhnya yang komunikasinya dia dzuk ini berkaitan dengan masalah mukhotobnya adalah orang-orang yang masuk neraka nih. Rasakan loh gitu kan. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa jika najis. Kemudian hal-hal al-maqam. Nah, tadi makom ya. Likuli makolin makom. Ya, setiap perkataan itu ada tempatnya. Tempat juga ada ucapannya. Jadi jangan sembarangan ya. Dalam bahasa Arab itu likuli makomin makol, walikuli makolin makom. Makom itu bukan makam dalam bahasa Indonesia ya. Tempat kuburan. Makanya disebut dengan makom Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim itu di Mekah gitu kan ya ada makam Ibrahim di sini. Bukan masih makam kuburan Nabi Ibrahim bukan. Makam itu maksudnya makam di sini. Kalau makam di Nabi Ibrahim maksudnya tempat berdirinya Ibrahim di waktu membangun Ka'bah. Gitu maksudnya. Nah, tapi di sini makam ini adalah situasi. Ya, situasi pendidikan. Al-amru ladzi yad'ul mutakallim ila iradi khususiyyati fi tarkib. Artinya masalah di mana seorang mutakallim itu ya diperintahkan untuk menyesuaikan ungkapan itu dengan khususiat mitra tuturnya seperti makomnya seperti apa. Ya. Jadi nggak sembarangan gitu. Kemudian al-muqtada, al-i'tibar al-munasib, as-surah al-maqsus allati turadu bil ibarah. Artinya gambaran yang khusus ya yang diungkapkan sesuai dengan ibaratnya. Ya, hal i'tibar al-munasibnya, ungkapan yang sesuai. Jadi kalau muqtadul hal wa iradul kalam ala tilka surah. Ya, artinya keinginan ucapannya itu sesuai dengan gambaran seperti itu ya. Kalau misalnya kita berhadapan dengan anak kecil ya bahasanya harus sesuai dengan si jangan bikinnya gitu kan. Jangan ketika ngajar pakai lu gue ya jangan bikin itu lu pakai lu gue kalau yang akrab nggak apa-apa gitu kan. Ada tuh guru-guru TK kalau ngomongnya dengan sesama guru kadang-kadang apalagi dia kalau akrab kadang ngomong gue lo gitu. Nah, kebiasaan gue lo nggak bisa ketika Anda ngajar anak TK pakai lo nggak bisa. Anda harus ya menggunakan pilihan-pilihan kata. Ya, kenapa? Karena yang dihadapinya ada jadi seperti itu. Nah, makanya kan fal kalamul balik alladhi yusawwil mutakallim bi suratin tunasib ahwal al muqatabin. Jadi pertuturan yang baliknya itu adalah seorang mutakallim itu yang digambarkan sesuai dengan ahwal muqatabin, situasi dan kondisi. Ya, yatafawwatul muqtab ya kan ya yatafawwat artinya penulisnya itu bisa jadi ada tingkatan-tingkatannya al-ibarah, tartibul makna, basatul asfat wa ijazihi, kesederhanaan lafadznya dan juga kesingkatan tingkatnya gitu. Jadi ada tingkatnya. Maratibul balaghah. Nah, maratibul balaghahnya artinya balaghahnya itu ya untuk sistem balaghahnya itu diambil dari mana? Ya. Jadi dasar untuk balaghah martabatul ula itu adalah kalamullah Al-Qur'an. Jadi ulama-ulama balaghah yastashhidu fi taq'idil balaghi ya dalam mengungkapkan kaidah-kaidah balaghahnya itu mengandalkan Al-Qur'an. Anda lihat di sini firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat Qur'anan Arabian ghaira zi iwajin la'allahum yattaqun. Quran berbahasa Arab ghaira zi iwajin tidak bengkok. Anda lihat bahasanya. Bahwa Quran bahasa Arab dan bahasa Arabnya itu tidak bengkok. Quran berbahasa Anda lihat tidak bengkok. Kenapa bengkok? Makanya kalau ada orang yang ingin meluruskan bahasa Al-Quran, ngapain pakai lurus orang? Tidak ada bengkok, Pak. Kan nah, begitu. Artinya tidak ada salah, tidak ada informasi yang salah, tidak ada struktur yang salah, tidak kalaupun kita tidak bisa memahami strukturnya, kitanya yang kurang memahami struktur bahasa Al-Quran seperti apa, kurang memahami makna ayat Al-Quran, gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, kalam Rasul. Nah, kalam Rasul SAW ini lebih banyak kepada ya hadis-hadis yang hadisul qauli ya, bukan hadisul fi'li atau takriri. Kalau hadisul qauli karena langsung Nabi yang mengutarakan. Tapi kalau hadis fi'li, hadis itu riwayat, bukan Nabi.
Jadi riwayat yang melihat perilaku Nabi, kemudian dia mengungkapkan perilaku Nabi. Artinya bahasanya dari siapa? Siapa ya bahasa dari siapa itu? Bukan bahasa Nabi, tapi bahasa perawinya. Gitu kan? Bahasa makanya dari itu eh, sedikit sekali dia mengambil bukti dari hadis Nabi. Sebab yang diambil hadis Nabi itu yang qauli aja. Bukan kepada yang fi'li, bukan yang takriri. Kalau takriri itu juga sahabat yang menceritakan ketepatan Nabi, gitu kan. Kemudian yang ketiga, mereka juga mengandalkan kalamul bulagha minal Arab, ya. Orang-orang Arab yang balik bulagha, yang fasih baliknya, baik di zaman jahiliyah maupun zaman Islam. Nah, itu patokan mereka. Jadi patokannya Al-Qur'an, hadis, kemudian juga ucapan-ucapan orang Arab, orang yang fusha, yang balik, ya, baik di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam, gitu kan. Nah, ini pemahaman balaghah dengan fasoha dengan balik. Nah, kemudian kalau mutakalim balik, ya malah kayak tadi bi sahibu ada ta'bir nil maksud bi kalamin balik fi ayyi gharadin kana. Ya. Jadi kalam balik itu ya kemampuan dan keterampilan seseorang dalam mengungkapkan maksud, ya apa saja, ya dengan dengan petuturan yang balik fi ayyi gharadin dengan tujuan apa saja. Al-misal asbab ma'rifatul mukhatab. Ya, misalnya nanti ada kajian berdasarkan pengetahuan mukhatab kita siapa, mitra tutur siapa. Itu nanti ada kajian fima batil ijaz wal itnab. Nah, itu nanti kita lihat jelas. Jadi dengan pemahaman seperti ini kita bisa, jadi kita tidak bisa sembarangan aja gitu. Sembarangan main tuturan begitu aja tanpa melihat mukhatab kita siapa. Gitu. Apalagi nanti kita lihat bagaimana Al-Quran. Quran itu ada kaulan kariman, kaulan balighon, kaulan maisuron, kaulan ma'rufan. Nah, itu sesuai dengan metatuturnya itu, nggak sembarangan. Ya, kalau kita ngomong orang tua pertuduhan seperti apa? Al-Quran dikatakan kaulan kariman. Kan gitu. Nah, gitu kan. Prinsipnya seperti itu. Nanti lebih jauh kita akan. Masih ada waktu untuk supaya Anda memahami. Nah, ini untuk memahami yang ilmu ma'ani tadi sini. Ya, nah ilmu al-ma'ani. Kemarin waktu belajar ilmu balaghah ya, ilmu dalalah, masih ingat ilmu dalalah? Ilmu dalalah nggak boleh Anda sama dengan ilmu ma'ani. Tapi Anda boleh pakai ilmu makna. Pakai ilmu mufrad. Tapi nggak boleh ilmu ma'ani. Kenapa ilmu ma'ani? Karena ilmu ma'ani udah bagian udah udah punya balaghah. Ya, di bawah kajian ilmu balaghah. Jadi al-ma'ani atau makna wa al-lugha al-maqsud. Ya, ini bahasa yang dimaksud itu apa? Wa fil istilah at-ta'bir bil lafzi amma yatasawwar dzihni. Ungkapan dengan lafaz yang menggambarkan apa yang di otak kita. Kan gitu. Itu tadi yang di waktu Anda belajar mudalalah itu yang berkaitan dengan ilmu filsafat. Ya. Jadi yang disebut dengan makna itu adalah apa yang ada di pikiran kita. Yatasawwar dzihni yang terdetik di kita. Kemudian yang ada di otak kita itu nanti kita utarakan dengan simbol-simbol bahasa. Nah, apa yang kita utarakan simbolnya itulah yang disebut dengan makna. Dan makna itu letaknya ada di pikiran kita. Begitu kan? Ada di pikiran kita dan hati kita. Itulah definisi dari makna. Ya. Nah, kemudian Anda lihat sini. Organnya mempelajari ilmu ma'ani ini. Kalau tadi ilmu balaghah secara umum ya. Baik ilmu ma'ani, bayan, kalau macam dengan pembahasan-pembahasannya. Nah, kalau sekarang khusus pada ilmu ma'ani aja nih. Wa ma yahtaritu bihi anil khata' fi ta'diyatil ma'na alladhi yurid mutakallim li isalihi ila dhihni sami. Nah, ini urgensinya adalah berkaitan bagaimana cara menghindari kesalahan. Jadi ilmu ma'ani itu membantu kita menghindari kesalahan dari pengungkapan makna yang kita kendaki, ya, dikendaki oleh seseorang untuk disampaikan ke akal pikiran pendengar. Jadi jangan sampai kita salah. Gitu kan? Jadi ada ungkapan-ungkapan tadi seperti misalnya dalam itnab ada qasr, ada tekanan tangan segala macam, la ilaha itu segala macam. Itu kapan kita mengungkapkan struktur la ilaha illallah seperti itu? Ya. Nah, itu kita bisa ungkapan itu sesuai ada konteksnya. Nah, ilmu ma'ani inilah yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa menghindari kesalahan dari pemakaian kata-kata seperti itu. Ya, nah, kemudian kalau definisi ilmu ma'aninya ini. Kalau tadi definisi ilmu balaghah ya. Kalau ilmu ma'aninya ini usulun wa qawaid. Jadi dalam ilmu ma'ani ini ada usul-usul dan ada kaidah-kaidah
yu'rafu biha ahwal kalamil Arab. Di dalamnya usulnya itu akan membantu kita untuk memahami, mengetahui keadaan tuturan Arab itu seperti apa. Allati yakunu biha mutabiqan li muqtadal hal. Yang tuturannya itu sesuai dengan situasi dan kondisinya, bihat yakunu wifqal gharad allati qabi, sesuai dengan tujuan dari tuturan kita. Ya, tujuan dari sesuai yang konteksnya seperti apa. Jadi ada usul-usul kaidah-kaidah yang dengannya dapat diketahui al-ihwal, ungkapan Arab yang sesuai dengan konteks situasi dan kondisinya, situasi dan keadaan yang sesuai dengan tujuan dari konteks tersebutnya apa. Ya. Jadi kalau konteksnya seperti ini ya maknanya begini gitu ya. Ini nah, maka itu saya harus mengatakan bahwa ilmu balaghah ada kaitan dengan mudalalah. Ya, kenapa? Karena tadi di sini sesuai dengan tujuan konteks-konteks tersebut, sebab untuk memahami mana kita pahami konteks, gitu ya, konteksnya konteks bahasa ataupun situasi dan kondisinya kita contohkan. Nah, kemudian faedahnya ini, nah ini faedahnya adalah ma'rifatu i'jazul Quran Al-Karim wal wuquf ala asr balaghah wal falsafah fi kalamil Arab. Ya, dengan ilmu ma'ani juga membantu kita memahami ya mukjizat Al-Quran dari aspek bahasanya. Dan kedua wuquf ala asr balaghah, dan juga kita bisa mengamati ya rahasia balaghah dan fasoha di dalam ungkapan bahasa Arab itu seperti apa. Ya, jadi kita bisa ambil secara mendalam. Nah, makanya kalau mau balaghah secara umum, tapi ini secara mendetail seperti ini. Wan misalnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba Anda lihat di sini. Di sini menggunakan kata afala. Ya, bentuk istifham. Afala tubsirun. Ya, Anda sudah belajar ya kan. Naum satu afala tubsirun di sini istifham, tapi istifham ini maknanya hakiki bukan. Ya, bukan hakiki. Di sini adalah majazi. Ya, apa? Taubih. Maknanya adalah untuk mengejek orang yang tidak mau melihat apa yang dalam dirinya. Pertanyaannya, ayat ini ketika kamu baca, kamu merasa diejek nggak? Nah, di sini kan permasalahan adaukal arobinya. Kamu merasa diejek nggak? Atau merasa di ini nggak? Kayak seperti kayak alam taro kaifa rabbuka bi ashabil fil. Itu tanya kan? Apa kan? Alam taro kaifa rabbuka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan gitu. Pertanyaannya itu kan begini. Kamu memahami nggak? Ini kalau ini pada diri sendiri nih, wa fi anfusikum. Ya, di dalam diri kamu itu apa kamu tidak lihat? Kamu berpikir nggak tentang diri kamu? Ya, ya. Kalau kamu tidak pernah berpikir tentang apa yang ada di diri kamu, tidak bisa mengambil hikmah apa yang diri kamu, kamu bisa disebutkan bahwa ini orang ini taubih tadi. Ya, Anda menghina ini. Tapi permasalahan Anda paham nggak? Nah, sekarang satu misalnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pertanyaannya, ya, begini pertanyaannya. Kamu bisa pahami. Udara yang kita hirup itu kan bersih. Ya, udara yang kita hirup kan bersih. Kemudian udara yang kita keluarkan itu kan kotor. Ya, kotor. Udara yang keluar kita kotor itu mengandung manfaat. Di samping kotor memang punya ada. Makanya kenapa kotor? Karena ada hadis Anda nggak boleh niup kan. Ketika minum nggak boleh niup. Kenapa? Karena ada penyakit jarosim di situ. Ada virus-virus, ada penyakitnya bakteri-bakteri yang kamu tuangkan kemudian Anda minum kembali. Nah, makanya penyakitnya nggak boleh. Ya, yang keluar itu minum. Tetapi udara yang keluar dari mulut Anda itu ada manfaatnya. Sedang pertanyaan adalah apa manfaat dari udara yang keluar dari mulut Anda? Ini kan wafi anfusikum afala tubsirun. Permasalahannya kamu afala tubsirun. Kalau Anda tahu, Anda berarti tubsirun. Tapi kalau nggak tidak tahu, Anda apakah kamu tidak melihat? Nah, berarti kamu tidak melihat tuh. Coba apa? Apa manfaatnya? Ya. Udara yang keluar dari mulut kamu itu. Apa manfaatnya? Hmm? Putra, Faktor apa? berangkal. Mantap. Ya, Amam. Tahu nggak? Nah, ini benar-benar afalatub sirun nih kamu.
Nanti Hah? Nggak tahu juga ada manfaat apa. Manfaat banget itu, bermanfaat besar. Ya, manfaatnya itu kamu sudah rasakan, tapi masalahnya Anda bersyukur nggak tuh? Dan itu selalu kamu memanfaatkan tiap hari, tiap detik malah. Ya, manfaatnya apa? Ya, Sofia, Amelia, yang Alwiyah, yang perempuan yang coba nih, nggak ada suara. Alwiyah, mana Alwiyah? Bernafas, Ustaz. Emang bernapas, berarti kan kita menghirup, kemudian kita keluarkan. Nah, pertanyaannya adalah yang dikeluarkan itu kan kotor, yang dihirup kan bersih, kan gitu ya. Nah, yang dia tanyakan itu adalah yang keluar itu yang kotor, kok yang kotor, tapi pada saat yang sama itu memberikan manfaat yang besar bagi kamu. Ya, siapa yang tahu? Nah, wah, ini Anda benar-benar nih ayat ini, wa fi anfusikum betul nih. Kamu terkena ejekan dari ayat ini nih. Ya, di dalam diri kamu itu apakah kamu nggak berpikir, nggak melihat? Itu baru satu masalah tuh, hanya simpel udara. Ya, nggak tahu manfaatnya apa. Sekarang saya tanya, nih coba ya, semua kamu sebut, ya, sebut nama kamu ketika kamu menghirup udara. Coba lakukan. Anda menghirup udara, sebut nama kamu. Bisa nggak? Bisa nggak? Kira bisa Kapan bisa Anda menyebutnya, Mak? Pas keluar. Iya, ketika Anda mengeluarkan udara. Ketika Anda menggunakan udara, itu Anda bisa mengucapkan kata-kata. Maka dari itu, Anda lihat ini. Ya kan ada istilah kadang-kadang, napasnya panjang. Bukan napasnya yang panjang. Dia bisa mengeluarkan udara sedikit demi sedikit, nggak habis. Jadi tersisa di paru sedikit-sedikit, sehingga dia bisa mengutarakan itu. Tapi kalau Anda baca Quran, ketika habis udara Anda kan butuh hirup udara lagi, kan gitu kan gitu. Kan Anda butuh hidup udara lagi baru Anda bisa baca kembali. Ketika udara itu habis Anda stop tuh nggak bisa lagi tuh. Gitu. Nah, yang disebut dengan udara napas panjang itu bukan artinya napas yang gede, dia pandai mengeluarkan udara sedikit sedikit sehingga ketika membaca Al-Qur'an itu satu ayat dalam satu Al-Qur'an misalnya Al-Fatihah itu dalam sekali napas, misalnya satu napas gitu. Gitu. Nah, kan gitu. Kalau Anda mengeluarkan langsung habis, Anda butuh menghirup udara gitu. Nah, ini di dalam sebenarnya ini ada ilmu di ilmu aswat nih. Artikulasi di dalam kajian artikulasi udara gitu kan, ilmu artikulasi gitu. Artikulasinya itu adalah dari udara keluar segala macam, kemudian apa yang kamu utarakan, udara yang di sekitar Anda sampai ke telinga mitra tutur Anda, sehingga terjadilah ucapan Anda bisa disimak, dimengerti orang-orang lain. Nah, gitu. Jadi udara itu sangat penting sekali. Itu kan udara itu. Jadi udara bermanfaat gitu, yang ada di luar tubuh kita itu bisa menyampaikan ucapan kita ke telinga orang lain sejauh pandang memandang tergantung kan. Tapi di dalam diri kita itu membantu kita untuk berkomunikasi. Kalau nggak ada udara, kita nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa didengar, nggak bisa apa gitu ya. Di samping itu juga di dalam ucapan kita ada alat-alat do'unut itu yang membantu kita mengucapkan A, I, U-nya bagaimana, lidahnya, posisi lidahnya seperti apa begitu. Nah, itu adalah semua ilmu aswat, ilmu aswat di situ gitu kan. Jadi ilmu ma'ani itu artinya membantu kita memahami asrul balaghah dari ungkapan-ungkapan dalam ayat Quran segala macam. Nah, inilah yang kan serasa untuk pertemuan kita sampai di sini ya, ini masih nah ini tuh, saya selesaikan dulu di sini bahwa yang meletakkan ilmu ma'ani adalah ini nih ya. Yang meletakkan ilmu ma'ani adalah Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Ya, yang meletakkan ilmu ma'ani, yang buat ilmu Abdul Qahir Al-Jurjani Al-Mutawaffa meninggalnya pada tahun 471 Hijriah. 471 Hijriah, abad kelima.
Makanya abad kelima, abad keempat, abad kelima ini itu ilmu balaghah udah sempurna gitu. Kemudian mustamidahnya, istimdadnya, ilmu ini diambil ini dari Al-Quran, hadis Nabi dan kalam Arabi. Tadi yang katakan tadi, ya, al-martabah al-maratibul balaghah itu diambil dari Al-Quran, dari pendidikan. Jadi dengan mempelajari Al-Quran timbullah ilmu balaghah. Lihat hadis timbullah ilmu balaghah, kalam Arabi timbullah ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Oh, dalam konteks segala macam, ya. Nah, inilah artinya pertemuan kita pertama ilmu ma'ani. Oh, ini nanti, ini maudhu'nya. Nah, ini kajian-kajian dari ilmu ma'aninya. Nanti akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari adalah lafaz-lafaz berkaitan masalah khobar insya, itlaq taqyid, qasar, wasl dan fasl, ijaz, itnab, musawad, dzikir hasab, ta'rif wa tanqir, taqdim wa ta'khir. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang dikaji dalam ilmu ma'ani. Nanti mulai dari pemahaman khobar dan insya seperti apa sampai ya. Saya rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Nanti untuk berikut masih ada sih. Nah, ini yang berkaitan masalah saya lihat karena ilmu balaghah itu ilmu retorika, saya ingin memahami retorika dari aspek referensi Indonesianya, ya. Nanti supaya kamu paham juga nih. Ya, jadi ilmu balaghah itu ilmu retorika, Arabic retorik, ya, atau retorika Arab. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan, mulai. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan pertemuan kita hari ini, pertemuan pertama ini, dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya mohon diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.